warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan Kadira di Tech Home Education. Halo adik-adik semua, apa kabar? Oke, dengar-dengar gak ada lagi ya ujian TKA untuk UTBK 2020. So, bagi kalian yang berjuang untuk jalur mandiri yang akan datang, kakak mau bahas soal UTU UGM tahun 2019. Jadi tolong disimak baik-baik dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar kakak makin semangat bikin videonya. Oke, next video. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai dari soal nomor 1. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air dengan suhu 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing adalah 0,5 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutan tersebut adalah. Oke, di sini diketahui Kb dan Kf. Oke, kita harus mencari dulu adalah penurunan titik didih, karena yang diketahui di sini adalah titik didihnya dari senyawa organik ini adalah 100,27. 100,25. Oke ya. Oke, kita mulai, kita bikin dulu. Yang diketahui di sini adalah untuk mencari delta TB. Nah, delta TB itu adalah TB larutan kita kurang dengan TB pelarut murni. Oke, ini adalah rumusnya. Delta TB adalah TB larutan, titik beku larutan di situ adalah 100,25 derajat Celcius. Kita tahu bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Kalau kita kurangi adalah 0,25 derajat Celcius. Itu adalah titik beku. Nah, di sini yang diketahui adalah titik beku dan titik didih. Berarti kita pakai dua persamaan. Ya, kita tahu bahwa untuk yang pertama, delta TB itu dapat kita cari dengan rumus Kb dikali dengan molal. Dan untuk penurunan titik didih atau TF adalah Kf kali dengan M. Ya, jadi ini merupakan rumus dari penurunan titik didih dan titik beku. Oke, nah kita sekarang mencari delta TB. Kita masukin ke rumusnya, delta TB per Kb. Ya, kemudian delta TF per Kf. Kenapa? Kita kan di sini nggak mengetahui molalitas, berarti boleh kita habiskan saja molalitasnya. Nah, sehingga kita masukin delta TB-nya kan tadi 0,25 ya. Sementara Kb diketahui di soal adalah 0,5. Sama dengan, sedangkan delta TF-nya belum dapat, jadi ini yang kita cari dulu. Dan Kf-nya adalah 1,86. Oke, sehingga delta TF sama dengan 0,25 dikali dengan 1,86 kita bagi dengan 0,5. Nah, ini bisa dicoret ya. Ini dapatnya adalah 5. Sehingga delta TF-nya adalah 0,93 derajat Celcius. Nah, di sini kita butuh mencari adalah titik beku. Nah, rumus untuk mencari titik beku delta T, berarti delta TF sama dengan TF pelarut atau TF ini delta TF ya. Berarti untuk mencari delta TF itu adalah TF pelarut
murni kita kurang dengan TF larutan. Nah, TF larut murni itu tuh titik beku air itu diketahui adalah 0 derajat Celcius. Jadi ini udah tetapan ya. Sementara ya delta TF yang akan kita cari, TF larutan yang akan kita cari, sedangkan delta TF-nya 0,93, sehingga delta TF-nya adalah 0 derajat Celcius kita kurangi 0,93, sehingga didapatkan delta TF-nya ya. TF-nya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Oke, next soal nomor 2. Seorang siswa membuat larutan asam lemah HA dengan konsentrasi 1 molaritas. Larutan yang diperoleh memiliki pH sebesar 2. Nilai Ka dari asam lemah HA adalah. Oke, di sini dapat kita bikin yang diketahui dalam soal adalah konsentrasi dari HA. Ini untuk soal nomor 2 ya. Berarti konsentrasi dari HA itu sendiri adalah 1,00 molaritas. Oke ya. Nah, terus yang diketahui di sini adalah pH sebesar 2. Oke. Yang ditanya adalah Ka. Nah, untuk itu, maka kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus konsentrasi ion H+. Rumus untuk mencari konsentrasi ion H+ adalah akar Ka dikali dengan Ma. Oke, di sini kita harus mencari konsentrasi ion H+ dulu. Nah, ini bisa kita ubah menjadi konsentrasi ion H+, yaitu 10 pangkat min 2. Nah, kita masukin di sini 10 pangkat min 2. Kita akarkan Ka dikali Ma-nya diketahui 1. Oke, berarti kalau kita keluarin akarnya berarti Ka sama dengan 10 pangkat min 2 pangkat 2. Jadi Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 4. Atau Ka itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya tempat adalah option D. Next, soal selanjutnya itu adalah soal nomor 3 ya. Nah, dalam reaksi inti 14,7 nitrogen ditambah X menghasilkan oksigen ditambah dengan hidrogen. Simbol X melambangkan. Oke, pertama sekali kita bisa menuliskan dulu soalnya. Nomor 3. Oke ya. Nah, soal nomor 3 ini 14,7 nitrogen lalu ditambah dengan X menghasilkan 16,8 oksigen ditambah dengan 21 hidrogen. Oke, nah di sini kita adalah mencari berapa sih nilai dari X ini gitu. Nah, sebelumnya kakak jelasin dulu, 14 yang nomornya di atas ini adalah nomor massa dan 7 itu adalah nomor atom, begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita harus mencari di mana jumlah nomor massa ya. Nomor massa di kiri atau ruas kiri harus sama dengan nomor massa ruas kanan. Nah, itu maksudnya. Begitu juga dengan jumlah nomor atom atau protonnya. Untuk nomor atom kiri harus sama juga dengan nomor atom di sebelah kanan. Oke, di sini kan yang dikatakan nomor atom itu yang di bawah ini disebut dengan nomor atom. Oke, sementara yang di atas ini disebut dengan nomor massa. Oke, nah jadi kita harus memperkirakan kira-kira senyawa yang di sini nih
Si X ini apa? Oke, kita lihat sebelah kanan itu kan ada proton untuk oksigen itu 8 dan hidrogennya juga ada 1. Berarti 8 tambah 1 adalah 9. Oke, nah kalau dia 9, pastinya di sini harus 9 juga total yang di sebelah kiri. Sementara di sini 7, berarti 9 kurang 7 adalah 2. Berarti di sini kita taruh angkanya 2. Oke, kita lanjutkan. Ini nomor masanya 16, sementara yang hidrogen nomor masanya adalah 2. Berarti 16 tambah 2 adalah 18. Kita kurangi dengan yang posisi kiri nih. Berarti 18 kurang 14 adalah 4. Oke, nah kita kan pernah belajar tuh simbol dari masing-masing partikel unsur tuh ada alfa, gamma, beta, dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor masanya 4 dan muatannya 2, itu tuh adalah simbolnya adalah alfa. Oke, ini disebut dengan alfa. Nah, jadi ini memang materinya bersifat hafalan, sehingga jawabannya adalah option A. Next, soal untuk nomor 4. Oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa. Oke, di sini berarti kita harus tahu dulu konsep dari alkohol. Jadi turunan alkohol itu nanti ada metanol, etanol, propanol. Nah, kalian udah belajar kan di kelas 12 itu materinya. Nah, sekarang kakak mau menjelasin untuk soal nomor 4 itu adalah reaksi-reaksi untuk senyawa alkohol. Nah, alkohol itu biasanya memiliki gugus ROH. Jadi simbol dari alkohol itu adalah adanya gugus OH. Oke. Nah, pertama sekali alkohol itu dapat dioksidasi. Ya, dioksidasi. Pertama, alkohol itu ada jenisnya alkohol primer. Oke, alkohol primer itu kan ROH ya. Kalau dia dioksidasi akan menghasilkan aldehid, yaitu RCOH. Jadi ini aldehid. Nah, apabila dioksidasi lagi aldehid ini akan menghasilkan asam karboksilat. Asam karboksilat. Nah, masing-masingnya itu kan ada gugus ya. Ini gugus alkohol primer, ini aldehid, ini adalah asam karboksilat COOH. Nah, kedua ada lagi namanya alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu adalah RCH, ini R lagi, ini boleh juga di sininya OH. Nah, ini merupakan alkohol sekunder. Nah, ketika alkohol sekunder ini dioksidasi akan menghasilkan RCOR, yaitu adalah keton. Nah, di mana gugus keton itu adalah CO. Nah, sekarang kita lihat 2 propanol. Kita tulis reaksi dari 2 propanol. Propanol kita tahu atom C-nya itu 3 ya. 3. Nah, di sini ada gugus OH-nya. CH3, sini atom CH. Nah, ini yang disebut dengan 2 propanol. Di sini nih penomorannya di 1, 2, 3. Dan ini sebagai rantai utamanya. Nah, 2 propanol ini merupakan alkohol sekunder. Ya, dia merupakan alkohol sekunder. Oke. Nah, ketika alkohol sekunder ini dioksidasi, ya, pasti akan menghasilkan keton. Berarti ini senyawa yang dihasilkan adalah CH3, CO, CH3. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah senyawa yang tepat adalah A, 2 propanol. Salah ya. B, aseton. Oke, kita lanjutkan. C, propanol. D, asam propanoat. E, butanon. Oke, salah ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah aseton.
Oke, ciri-ciri aseton ini adalah seperti ini. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Jika larutan tembaga nitrat dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah di mana ArCu 63,5, nitrogen 14, dan oksigen 16. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu reaksi dari tembaga nitrat itu adalah Cu2+ tambah dengan 2NO3. Ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu reaksi elektrolisis dari tembaga nitrat ini. Oke, sehingga kalau kita tulis ini ada reaksi untuk katoda, ini untuk anoda. Nah, untuk katodanya karena dia merupakan larutan Cu, nah berarti Cu yang bereaksi di sini. Cu2+ tambah dengan 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, lalu di anoda karena menggunakan elektroda platina berarti dia adalah iner, artinya elektroda iner dia tidak akan bereaksi, berarti ion ini yang akan bereaksi. Nah, karena nitrat di sini adalah sisa asam oksi, maka yang akan teroksidasi adalah molekul air 2H2O akan menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah dengan 4 elektron. Oke, baiklah kita masuk ke ininya. Nah, untuk itu kita harus mencari bahwa untuk muatan listrik itu rumusnya adalah I dikali dengan T. Nah, sehingga dapat kita jabarkan bahwa dan Q itu juga bisa dicari dengan mol elektron dikali dengan Faraday. Oke, jadi Q itu kan I kali T tadi sama dengan mol elektron kali dengan Faraday. Sehingga untuk mencari mol elektron adalah I kali T per Faraday. Nah, sehingga kita tulis di sini mol elektron sama dengan I itu adalah arus listrik diketahui 0,1 ampere dan T itu adalah waktu yaitu 193.000. Ya, kita bagi dengan Faraday itu adalah tetapannya 96.500. Sehingga mol elektron itu adalah 0,2 mol. Oke. Nah, molnya 2. Nah, sekarang kita adalah mencari berat gas yang diperoleh dari elektrolisis. Nah, gas yang dihasilkan di sini adalah gas oksigen. Jadi kita di sini adalah mencari massa dari oksigen. Nah, untuk itu kita cari dulu mol dari oksigen. Untuk mencari mol dari oksigen, kita bisa membandingkannya, yaitu untuk 1 mol ini kita banding 1/4 kita bandingkan ya. 1/4 kita kalikan dengan 0,2 mol tadi sehingga didapatkan 0,05 mol. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Untuk mencari massa oksigen berarti adalah mol dikali dengan mR. Molnya adalah 0,05. Nah, mol dari si oksigen, kita tahu AR oksigen itu adalah 16. Karena oksigen itu adalah O2, berarti 16 kali 2 adalah 32. Kita taruh di sini 32. Sehingga didapatkan jawabannya adalah 1,6 gram. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah option B. Oke ya.